Halo semua, jadi di sini Master Ben ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang peluang. Ini sudah video yang ketiga. Kali ini kita akan belajar tentang peluang komplement suatu kejadian. Oke, jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang peluang ya. Jadi kan ada ruang sampel, ada percobaan dulu ya, percobaan, kemudian menghasilkan ruang sampel. Dari ruang sampel kita bisa mengambil suatu kejadian, begitu ya ceritanya. Oke, jadi kita punya apa? Kita punya peluang. Oke, kita punya percobaan. Dari percobaan itu akan memberikan beberapa kemungkinan hasil. Kemungkinan hasilnya itu dibikin dalam himpunan disebut ruang sampel. Oke. Lalu bagian dari ruang sampel itu adalah kejadian, gitu ya. Nah, jadi dari ruang sampel ini kita bisa menghitung banyaknya titik sampel yaitu NS. Lalu dari kejadian kita bisa menghitung banyaknya anggota kejadian namanya NE. Maka dari NE dan NS, maka kita peroleh peluang itu adalah peluang dari event ya, adalah NE dibagi NS ya. Nah, ini sudah kemarin ya waktu kita jelaskan. Oke, jadi sebenarnya kejadian ruang sampel itu ya, itu bisa kita pecah menjadi dua, yaitu merupakan anggota dari kejadian sama anggota dari bukan kejadian, begitu ya. Jadi terpisah menjadi dua yang saling bertolak belakang. Sehingga dengan kata lain, NE kalau kita tambah dengan N dari yang bukan kejadian, maka hasilnya harusnya adalah NS. Nah, begitu ya. Jadi begitu. Jadi ini adalah banyak anggota kejadian. Kejadian E ya. Kalau ini adalah banyak anggota kejadian bukan E. Nah, gitu ya. Oke, jadi kalau kita bagi dengan NS semua ini ya, gitu ya. Jadi maka kalau kita NE ditambah dengan bukan gitu ya, bukan sama dengan NS ya kan. Kalau kita semua kita bagi sama NS, maka kita akan memperoleh peluang ya kan, betul ya, ini peluang ya. Kalau ini berarti peluang bukan Nah, kalau ini NS bagi NS 1 ya, maka kita bisa memperoleh bahwa peluang bukan adalah 1 dikurangin dengan peluang Nah, ini rumus yang akan kita pakai nih. Oke, dalam mengerjakan soal. Sebenarnya dalam mengerjakan soal kita tidak memakai komplement juga bisa ya. Oh, ini judulnya apa? Komplement ya. Jadi sebenarnya kita tidak memakai komplement juga bisa. Tetapi beberapa soal menggunakan komplement itu akan lebih cepat dan lebih mudah, gitu ya. Oke, jadi mungkin kita akan melihat contoh soal. Nah, oke, coba kita lihat contoh soal ini. Dua buah dadu dilempar bersamaan satu kali. Tentukan peluang muncul mata dadu jumlahnya lebih dari 4. Oke, mungkin kalau jumlah mata dadu kita pakai tabel gitu ya. Oke, jadi mata dadu pertama, lalu ada mata dadu kedua. Mata dadu pertama bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Oke. Mata dadu kedua juga bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu ya. Jadi tabelnya ini itu akan menghasilkan seluruh ruang sampel, anggota ruang sampelnya ya. Oke, jadi titik sampelnya. Oke, saya garis-garis saja biar mudah. Oke, maaf kurang rapi. Nah, sekarang masing-masing ini adalah menunjukkan titik sampelnya, ingat ya. Tapi yang dipermasalahkan adalah jumlah mata darunya ya. Oke. Berarti dengan kata lain jumlah di sini itu 2 karena ini satu-satu ya. Ini berarti 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, masuk akal ya. Sini 2 tambah 1 3. Jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otomatis ini berarti 4, 5, 6. Nah, dan seterusnya ya. Oke, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini berarti 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini 6 tambah 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke.
Semua ini udah jumlahnya. Oke, sekarang kita maunya ini adalah um, yang jumlahnya lebih dari 4. Oke, jumlahnya lebih dari 4 yang mana? Ya, berarti 5, 6, 7 gitu ya. Oh, ini semua ya. Oke, kita lingkari semua yang jumlahnya lebih dari 4 gitu ya. Oke. Nah, kita lingkari semua yang jumlahnya lebih dari 4. Nah, jadi semua ada berapa nih? Kalau kita hitung, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, 30 ya. Maka berarti dengan kata lain NE-nya itu adalah 30. Sedangkan kita tahu bahwa NS-nya itu pasti adalah 36 karena 2 buah dadu ya. Maka peluangnya itu adalah 30 dibagi 36 bagi 6. Oke, dapatnya peluangnya adalah 5/6 ya. Oke, tetapi kita bisa pula menggunakan cara komplement. Nah, gitu ya, cara komplement. Oke, kalau cara komplement itu bagaimana? Oke, caranya adalah dia minta jumlahnya lebih dari 4. Jadi kejadiannya E itu adalah jumlah lebih besar daripada 4. Nah, sekarang komplemennya apa? Komplemen dari jumlah lebih dari 4 itu tentu saja adalah jumlah kurang dari sama dengan 4. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang maka kita tinggal kalau mau mencari peluang E, berarti peluang E itu adalah satu dikurangin peluang komplemen. Nah, gitu. Oke, jadi sekarang masalahnya peluang komplement itu berapa? Yang jumlahnya kurang dari sama dengan 4. Kalau kita hitung yang kurang dari sama dengan 4 kan berarti 2 termasuk sampai 4 ya. Karena kurang dari sama dengan 4. 4-nya termasuk. Jadi 2, 3, 4 ini, 3, 4 sama 4 ini ada berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 biji. Oke, berarti dengan katanya NE aksennya itu adalah 6. Oke, maka karena NS-nya itu adalah 36, maka berarti ini adalah 6 dibagi 36 gitu ya. Oke, kalau disederhanakan bagi 6 dapatnya 1/6. Oke, kalau dikurangin sama angka penyebut hasilnya 5/6. Nah, sama ya jawabannya 5/6. Jadi saya pikir menggunakan komplement di sini akan lebih mudah karena komplemennya itu banyaknya anggota kejadiannya itu lebih sedikit. Jadi kita lebih mudah hitungnya daripada pakai yang aslinya gitu. Jadi ini salah satu kegunaan komplement. Oke ya. Jadi sebenarnya tidak pakai komplement kita juga bisa, tapi kadang komplement itu akan menyederhanakan masalah gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat contoh berikutnya. Nah, oke, kita lihat soal sebuah kantong berisi 4 bola merah dan 3 bola putih. Oke, jadi jawab. Oke, sebuah kantong ada 4 bola merah dan 3 bola putih. Oke. Terus akan diambil 2 bola, oke ya. Nah, lalu sekaligus, oke. Secara acak, oke ya. Tentukan peluang yang terambil bukan 2 putih. Oke, jadi kalau bukan 2 putih berarti sebenarnya dia mau ambil apa nih? Oke, jadi ambil apa nih kalau bukan 2 putih? Oke, berarti maksudnya dia bisa ambil 2 merah, jadi merah-merah gitu ya. Oke. Bisa pula terambil 1 merah, 1 putih. Oke. Nah, juga bisa ambil putih merah gitu ya. Nah. Oke, juga bisa ambil putih. Nah, gitu. Oke, jadi kalau dia ambil putih-putih enggak ya? Karena kan bukan 2 putih. Ini berarti tidak. Ini tidak nih. Berarti terambil yang ketiga ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kita kerja? Nah, ini lebih enak itu menggunakan komplement. Kenapa? Karena dia bilang bukan 2 putih. Berarti dengan kata lain, kalau kita misalkan E-nya itu adalah 2 putih, maka otomatis E aksennya adalah bukan 2 putih. Nah, begitu ya. Nah, ini lebih mudah. Nah, sekarang berarti dengan kata lain kita tinggal fokus mencari E.
Nah, sekarang kalau dua putih ini bagaimana? Gitu ya. Kalau berarti NE-nya bagaimana? Berarti ambil dua putih dari berapa putih? Dari 3 putih. Maka berarti dengan kata lain 3C2 alias 3 kali 2 bagi 1 kali 2. Oke, hasilnya 3 ya. Nah, kalau NS-nya apa nih? NS-nya adalah ambil 2 bola dari berapa bola? Oke, dari 7 bola ya. Ya, 7 bola. Oke. Berarti ini sama dengan 7C2. Oke, hitung ya. 7 kali 6 bagi 1 kali 2. Coret-coret 21. Nah, berarti dengan kata lain, peluang itu adalah 3 per 21 alias 1 per 7. Berarti dengan kata lain, peluang aksennya itu adalah 1 dikurangin 1/7. Nah, dapatnya 6 per 7. Itu ya jawabannya. Oke, jadi di sini menggunakan komplemen itu akan jauh lebih mudah daripada kita tidak menggunakan komplemen. Oke, coba kita lihat contoh lainnya. Nah, coba kita lihat soal ini. Sebuah kantong 4 kelereng ya. Merah, 5 kelereng putih, 3 kelereng hijau. Oke, jadi mungkin kita jawab. Bikin kantongnya. Lalu ada 4 merah, 5 putih, dan 3 hijau. Gitu ya. Oke, ambil sebutir kelereng. Oke, diambil 1 kelereng. Oke. Kalau ambil 1 kelereng berarti NS-nya itu tentu saja adalah ini banyak kelereng berapa nih? Oke, 9 12 ya. Oke, 12. Maka 12C1. Ya, alias 12 gitu ya. Nah, lalu sekarang pertanyaan apa nih? Tentukan kelereng bukan merah. Oke, jadi kalau misalnya kita anggap itu adalah merah, maka jelas NE itu adalah ambil 1 merah dari berapa merah? Dari 4 merah ya. Berarti dengan kata lain sama dengan 4C1 alias 4. Nah, maka yang ditanyakan kan adalah yang bukan merah. Berarti yang ditanya itu peluang bukan merah gitu ya. Adalah 1 dikurangin peluang merah. Oke, karena NE-nya adalah 4, NS-nya adalah 12. Maka peluang E-nya 4 per 12. Sedangkan maka jadi 1 dikurang bagi 4 bagi 4. Nah, 1 dikurang 1/3 2/3 ya. Nah, begitu. Oke, jadi dapat peluangnya 2/3. Ya, jadi sebenarnya komplemen ini enak loh ya pakainya. Oke, coba kita lihat contoh berikutnya. Oke, jadi nomor selanjutnya, sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge. Tentukan peluang terambil kartu bukan as. Oke, jadi kartu bukan as. Jadi kita perlu tahu NS-nya itu apa ya. Oke, jadi kartu bridge, ingat ya, NS-nya itu adalah 52 kartu ya. Oke, lalu kartu asnya ada berapa biji? Jadi kartu asnya itu ada, oh ya harusnya sih 52C1 ya, karena diambil sebuah kartu. Kalau ambil 2 kartu ya berarti 52C2 gitu ya. Oke, jadi NE-nya apa nih? Oke, tulisannya jelek. Oke, jadi NE-nya itu apa? Jadi NE-nya itu adalah ambil 1 as gitu ya. Dari berapa as? Ya, asnya itu ada 4 ya, 4 as gitu ya. Oke, berarti dengan kata lain NE-nya itu adalah 4C1, yaitu 4. Nah, begitu. Sehingga dari sini kita dapat peluang E-nya itu adalah 4 per 52. Kalau disederhanakan jadi 1 per 13. Tapi bukan itu yang ditanya. Intinya itu adalah peluang bukan as gitu ya. Peluang bukan as. Nah, kalau peluang bukan as berarti dengan kata lain 1 dikurangin peluang terambil as gitu ya. Peluang E. Berarti 1 kurang 1 per 13 nih. Dapatlah 12 per 13 gitu ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya lagi. Nah, jadi soal berikutnya, Andi melakukan pelemparan 3 keping logam. Oh ya, kok nomor 3 ya? Tadi sudah nomor berapa nih? Nomor 4.
Berarti sekarang ini harusnya nomor 5 ya. Nomor 5. Oke. Jadi Andi melakukan pelemparan 3 keping logam secara bersamaan. Oke, kita ingat bahwa NS-nya berarti apa nih? NS-nya berarti adalah 2 kali 2 kali 2 ya. Oke, alias 8 ya. Tentukan paling sedikit satu sisi gambar. Oke, sekarang kalau maksudnya paling sedikit satu sisi gambar berarti maksudnya apa nih? Artinya bisa satu gambar, berarti 2 angka ya. Bisa pula 2 gambar, berarti 1 angka ya. Bisa pula 3 gambar ya. Oke, 3 gambar. Jadi dia akan paling sedikit satu sisi gambar. Tapi selain ini semua kan cuma ada satu kemungkinan lain lagi ya, yaitu apa? 3 angka gitu ya. Nah, jadi hanya 4 kemungkinan ini. Ya, ini yang diminta nih. Ini yang diminta. Pada ini adalah keseluruhan, artinya ini adalah komplemen gitu ya. Kalau ini adalah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa, atau terbalik juga bisa ya. Ini yang ini adalah yang komplemen gitu. Bisa aja begitu. Oke, jadi dengan kata lain kalau kita mencari kalau sudah dapat yang 3 angka ini, maka untuk mencari yang aksen yang diminta itu, yang paling sedikit satu gambar, itu bisa nanti 1 dikurangin peluang gitu ya. Oke, jadi dengan kata lain, apabila adalah 3 angka, aksen itu adalah paling sedikit satu sisi gambar. Ini sebenarnya sama aja, kata-katanya itu sama dengan artinya yang penting ada gambar gitu ya. Nah, kalau ada gambar itu kalau diingkar itu apa? Nah, kalau ada gambar kalau diingkar, oh ya, maka berarti dia akan menjadi apa? Tidak ada gambar. Tidak ada gambar artinya apa? Artinya semua angka. Nah, gitu ya. Jadi bisa dipahami perubahan kata-katanya gitu ya. Oke, jadi dia mintanya adalah paling sedikit satu sisi gambar. Kalau paling sedikit satu sisi gambar, berarti kan sama artinya dengan yang penting ada gambar gitu kan. Ya. Kalau ada gambar, maka kalau dilawan, maka lawannya adalah tidak ada gambar. Kalau tidak ada gambar artinya apa? Artinya semuanya angka gitu kan. Makanya dari diagram ini sebenarnya udah sangat jelas gitu ya. Jadi lawan kata dari paling sedikit satu sisi gambar adalah 3 angka begitu. Nah, berarti dengan kata lain kalau kita cari yang semua angka ini dapat, maka kita tinggal kurangin aja gitu ya. Oke, berarti ini ini sama dengan apa nih? Oke, semua angka ini berarti hanya ada satu ya, yaitu apa? Angka ya. Nah, maka berarti dengan kata lain NE-nya adalah 1. Oke, maka PE-nya adalah 1/8. Berarti kata lain PE aksen itu adalah 1 dikurangin PE. Maka 1 dikurangin 1/8, dapatlah 7/8 begitu ya. Oke, semoga bisa jelas. Oke, coba kita lihat yang berikutnya lagi. Oke, coba kita lihat. Diketahui peluang Andi memasukkan bola ke gawang 0,85. Jika Andi menendang bola sebanyak 50 kali, berapa kali Andi kira-kira gagal memasukkan bola ke gawang? Oke, ini berarti adalah masalah frekuensi harapan ya. Oke, jadi sebenarnya ditanya adalah F sama dengan peluang dia gagal. Oke, dikali dengan N ya. Dengan N-nya itu adalah 50 kali gitu ya. Oke. Sekarang masalahnya adalah peluang 0,85 itu peluang apa? Itu jelas adalah peluang berhasil ya. Andi memasukkan bola ke gawang adalah berarti peluang berhasil. Berarti berhasil adalah 0,85. Tetapi padahal kita butuh peluang gagal. Kita tahu bahwa gagal itu adalah komplemen dari berhasil. Artinya peluang gagal itu adalah 1 dikurangin dengan peluang berhasil. Nah, jadi peluang berhasilnya itu kan 0,85 ya. Kalau dikurangin 1, hasilnya 0,15. Maka berarti jawabannya adalah 0,15 dikalikan dengan 50.
Oke, jadi dapatnya berapa? Oke, dapatnya adalah 7,5. Oke, berarti sekitar 7 atau 8 kali ya. Ya, kira-kira 7 atau 8 kali gagal gitu ya, dari 50 kali nendang. Oke, mungkin sampai di sini saya pikir sudah cukup mewakili apa yang hendak kita bicarakan. Oke, jadi jika ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.